Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyah. Jadi udhiyah adalah di mana yang tadi dijelaskan berkenaan dengan pelaksanaan ada komen di mana? di sini nih. Oke. Oh, bisa sih. Dan artikan Ada di sana, ada. Ya. Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-udhiyah. Jadi udhiyah adalah di mana yang tadi dijelaskan berkenaan dengan pelaksanaan yaitu adalah apa tadi? Pemotongan, ya, pemotongan atau dilakukan pada hari taqarruban ilallahi azza wa jalla. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma'khudatu min ad-duha wa hiya imtidadun nahar wa sumiyat bi awwali zaman fi'liha wa huwa ad-duha. Nah, itu yang tadi dikatakan, bisa dikatakan pada awal waktunya memang selaras berkenaan dengan apa? Dengan waktu duha. Jadi dilaksanakan udhiyah itu pemotongannya adalah ketika setelah melaksanakan yaitu sholat hari raya Idul Adha dan juga setelah mendengarkan daripada khutbah. Apa hukumnya? Sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang dianjurkan. Wadalla ala zalik. Nah, footnote-nya tuh nomor 3 footnote-nya. Wadalla ala zalik ayat yang menunjukkan daripada dalil ini adalah qaul ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu wanhar dan berkurbanlah. Nah, ini sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah? Sunnah yang dianjurkan. Ane mau tanya, ente termasuk orang yang mampu gak? Amin ya Rabb. Enggak, gue tanya dulu, orang yang mampu gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz lebih lah. Termasuk, Masya Allah, banyak rezekinya. banyak rezekinya. Lagi sedikit kameranya kurang satu. Oke. Tentu termasuk orang yang mampu gak? Insya Allah, amin ya. Insya Allah, Ini amin. mau tanya, fee inti berapa? Astagfirullah. Fee ini berapa? Astagfirullah. Per episode berapa? Wah, parah. Ya. Ini kan sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan, yang dikuatkan. Nah, ini siapa nih orang yang dia dikatakan untuk berkurban, kategori orang yang berkurban? Contoh misalnya, aneh berkeluarga, punya anak, punya istri. Nah, Abi punya anak, punya istri. Anaknya siapa? Aminah, Lalu Anissa, 3 orang. Nah, kalau dia ya, ataupun keluarga siapa aja yang dia berkeluarga, kalau dia emang dikatakan kategori mampu, mampunya gimana nih? Mempersiapkan 3 hari 3 hari buat mendatang. Nah, 3 atau 4 hari mendatang itu memang dicukup. Contoh misalnya kebutuhan dia misalnya dalam 4 hari ke depan misalnya taruhlah 3 juta ataupun 4 juta. Nah, dia cukup tuh untuk megang daripada duit tersebut, dan bahkan dia juga punya uang lebih dalam artian adalah kriteria persyaratan yang dia bakalan korbankan. Nah, itulah yang baru dikatakan dia mampu. Nah, kalau dia kagak mampu misalnya, contohnya misalnya kita nggak mampu nih, keluarga tersebut untuk 3 hari ke depan, buat 4 hari ke depan ternyata kagak ada duitnya, kagak mampu. Nah, maka dia dikatakan enggak masalah, tidak dianjurkan untuk berkorban. Nah, itu ya. Nah, ini tanya lagi, ente di mana? Ente ya harus berkorban. Karena apa? Karena punya penghasilan lebih gitu kan. Punya penghasilan lebih. Wa yajzi biha jaz'u minal idhan. Nah, ini ada beberapa berkenaan dengan yang persyaratannya. Ya, persyaratannya kemarin ada daurah ilmiah sama Habib Ahmad sama juga Habib Syaugi di Masjid At-Taubah. Syaugi Al-Haddad.
beliau Rubat Tarim. Nah, termasuk seangkatan dengan Kiai Haji Izzat Sholeh Jalani. Nah, buat domba tuh ya kan, dia berapa sih? Domba itu minimal dia dikatakan 1 tahun. Domba itu satu tahun atau lebih. Wasani minal muiz, wasani minal muiz kalau kambing kacang. Jagur. Kambing apa dia? Kambing biasa. Jagur. Domba biasa. Domba apa kambing Jawa? Domba bener. Garut kok. Enggak, bukan Garut, tapi domba. Tapi domba bulunya sondesir. Mana ya? Ini bulunya bulu. Tapi begini. Ya, berarti domba. Udah 4 tahun. Nah, kalau tali domba tadi 1. Ya. Kalau dia kambing kacang, dia tiada lain adalah berapa ya? Batas umurnya adalah 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau udah 3 tahun, 4 tahun itu aja udah potong, dia jantan ya. Hanya buat kawinan. Ya kalau misalnya nanti ada yang laki-laki udah, kalau mungkin udah terlalu Jagur mau dipotong. Mau dipotong ya? Mau dikorbanin? Ya usah 4 tahun ini. Ya apa ya, syaratan 2 tahun. Kalau kambing kacang 2 tahun. Ya, kasih aja aneh ntar aneh nyate. Nah, kemudian apa ya? Untuk onta. Buat onta 5 sampai 6 tahun. Onta tuh. Kita cuma ngeliat onta dia di mana? Di Arab doang. Itu takut deh kalau di Mesir. Itu inget gak? Lagi naik onta, aneh mau naik tuh kan. Itu naik kedua, berarti kagak jadi tinggi banget, 3 meter, 4 meter, gila berarti. Dan tuh kalau jatuhnya onta adalah 5 sampai 6 tahun. Kalau sapi, nah sapi sama tuh kayak kambing kacang, sama kambing Jawa. Berapa? 2 sampai 3 tahun. Wasainu minal baqar. Wa tujziyal badanah an sab'ah. Kalau ada juga berkenaan dengan kalau buat 1 sapi, 1 kerbau ataupun 1 unta diperuntukkan untuk 7 orang. Wasyat an wahid. Kalau kambing 1 orang. Nah, baik. Nah, ini dalilnya apa? Dalilnya inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, Rasulullah katakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Saya telah perintahkan untuk berkorban dan itu sunnah bagi kalian. Nah, kutiba alayya, tetapi kalau untuk Rasulullah tuh khususiyah. Khususiyah artinya kekhususan untuk Rasulullah. Kutiba alan naharin biwajibin alaikum. Diwajibkan, kutiba berarti majhul, ya, kalimat majhul. Kutiba alayya, diwajibkan atasku an-nahar, untuk berkorban. Walaysa biwajibin alaikum, akan tetapi tidak wajib untuk kalian. Kalau untuk Rasulullah tuh wajib. Ya. Maka dikatakan ganjaran berkurban sangat besar. Berkurban diantaranya dikatakan hadis ma'amila ibn adam yauman nahar min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dami innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha ila hadis. Tidak ada amal ibadah bagi anak Adam, artinya manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah daripada hari itu tiada lain apa? Mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya akan didatangkan hewan tersebut pada hari kiamat dengan tanduk dan kukunya sebagai saksi. Nah, kalau misalnya gini, Aminah udah head belum? Tapi Aminah pernah kan dia korban? Pernah. Nah, kalau yang belum balik itu tidak dianjurkan. Tetapi kalau yang sudah balik artinya dianjurkan. Jadi Aminah itu pahalanya dia akan kembali kepada siapa? Kepada orang tuanya. Gitu. Tapi kalau balik itu. Bagaimana meniatkan korban? Ya, meniatkan korban untuk orang yang meninggal. Nah, jadi gini, korban itu untuk yang masih hidup. Pahalanya gitu. Pahalanya saya artinya saya niatkan pahalanya untuk kiranya, ini artinya namanya tafaulan. Tafaulan itu artinya berharap. Dan pahala ini untuk abah saya, ibu saya dan sebagainya. Jadi tiada lain 1 kambing diniatkan untuk diri kita dan pahalanya boleh untuk orang yang sudah meninggal gitu.
Jangan istilahnya nanti ketika lagi korban disebutkan nama almarhum, almarhum kakek kita, kemudian orang tua kita. Lebih baik siapa yang belum korban, saudara. Nah, gitu. Korban siapa yang belum, saudara. Tapi kita niatkan pahala itu. Walaupun itu berapa orang diniatkan. Jadi Rasulullah tuh pernah berniat begini. Ya, di dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah pernah berniat. Tiada lain adalah, aku meniatkan daripada korbanku ini tiada lain untuk siapa? Untuk juga umatku. Nah, kan Allah dariku untuk orang yang tidak berkurban dari umatku. Allahumma haza'anni wa amman lam yudhiya min ummati. Jadi kata Sayyidina Muhammad tuh, ya Allah saya berkorban nih, saya niatkan juga buat siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah itu ada ikhtilaf ulama. Tetapi kita yang ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i adalah untuk diri kita dan diperbolehkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Lanjut. Kemudian halaman 242. Wa arba'un la tujzi ufi adhaya. 4 yang enggak boleh bagi yang dikorban. Nah, di antaranya al-awra'u bayyinu awruha wal arja'ul bayyinu arajuha wal maridatul bayyinu maraduha wal ajfa'u allati dzaba mukhatuha minal huzan. Ada 4 yang kagak boleh. Untuk apa? Yang kagak boleh buat dikorbanin. Nggak boleh korbanin. Nah, tapi gini dulu, kita bahas dulu. Nah, yang utama nih, afdoliyah. Afdoliyah itu artinya apa? Afdol lebih baik itu utama. Satu kambing dikorbankan untuk satu nama afdol. Bagus. Satu sapi diniatkan untuk 7 orang. 7. Yang kedua nih, derajat yang kedua. Tadi yang pertama satu kambing, satu. Yang kedua, satu sapi untuk 7 orang. Bagus. Itu derajat yang kedua. Derajat yang ketiga. Bagus juga nih. Satu sapi untuk 1 orang. Bagus ya? Ngerti gak? Satu sapi buat 1 orang. Cakep banget. Ente korban nih. Ya kan, di masjid belakang. 1. Siapa nih yang korban? Alwi. Ini Alwi doang, iya. Bagus. Nah, ada juga yang lebih bagus lagi. Dikatakan 7 kambing untuk 1 orang. Keren lagi ya. Jadi itu artinya ada beberapa derajat yang artinya afdoliyahnya gitu. Afdoliyah. Kalau kita kebanyakan rata-rata ada yang disebut dengan apa ya? Sapi patungan. Ini kayak di masjid aneh nih ngadain kan gitu. Sapi patungan. Nah, jadi dah istilahnya berkenaan dengan bagaimana. Nah, ada 4 yang nggak boleh. Pertama diantaranya adalah yang nggak boleh dikorbanin. Klasifikasi berkenaan dengan hewannya. Siapa? Kambing atau hewan yang matanya buta. Lihat dulu tuh, cek dulu matanya belekan enggak. Matanya gimana nih? Enggak cacat. Nah, kemudian yang kedua adalah dikatakan ya, dia enggak sakit, buruk sakitnya. Enggak pincang, kagak pincang, sepincang-pincangnya. Dan enggak patah, terputus atau salah satu anggotanya. Contohnya misalnya ente beli nih. Kupingnya cuma sebelah. Kupingnya sebelah doang. Kan ada gitu kan. Apa ya? Sebelah nih kupingnya sebelah doang. Atau matanya 1 doang. Mati sebelah doang. Nah, itu cari yang sempurna. Misalnya begini. Ente panitia korban dan ente motong korban. Ente bisa enggak motong? Belum. Belajar dong, besarip. Masih nggak tega. Besok ya. Wah, jangan. Aneh ajarin. Masih nggak tega, wah. Motor rumah abah kan? Mana? Kambing. Habib dulu. Habib kan, rumah Habib bawa atau kambing. Iya buat nyate kan. Mana aja. Aku habis dari Jepang. Mana aja ente. Itu kan rumah ke kemana? Aneh dari Jepang. Akhir enggak apa-apa. Kata habis
Nggak kelihatan. Ya deh. Jepang nih, capek banget dari Jepang. Gak bawa samurai. Alwi besok mau motong, Beb. Yes. Benar. Amin. Belajar. Jangan. Lah, bismillah. Tapi kan kita belajar nih. Kita belajar syariatnya. Si Anissa ngambil kambing satu kambingnya. Kambing. Buat korban di sini. Kami kan domba itu. Kan jagur mau potong katanya. Dia dari dua menjauh. Nah, maksud Anda itu ini kita belajar nih ntar nih, belajar bagaimana tata cara motongnya. Nah, sekarang artinya kan udah jelas nih. Contoh ente panitia korban. Ente lagi mau motong. Nah, ternyata nih misalnya kambing nomor berapa nih, kambing nomor 2 yang dipotong satu dulu. Nah, ternyata ente lagi mainin pisau, lagi mainin golok gitu kan. Lagi mainin golok, nggak sengaja kena kuping tuh kambing. Kan cacat. Dia cacat tuh. Nah, maka wajib bagi ente panitia ngapain? Ganti itu yang namanya. Kalau ngapain? Kalau diprotes, ini kan yang korban nih nomor 2 lah nih. Ini bakalan bilang, wih ini ente kejap kupingnya putus gitu kan. Nah, maka panitia tiada lain adalah harus menyiapkan tempat yang baik juga. Ya, kan gitu harus benar-benar. Kadang-kadang tuh jatuhin kambing, jatuhin sapi, ya istilahnya bikin luka segala macam. Bu, diantaranya nggak boleh gitu. Harus benar-benar ya ar-rahimu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Ya sayangin daripada hal tersebut. Hatta kepada binatang. Allah. Nah, ini artinya suatu yang apa ya? Yang kita anggap remeh. Kalau gitu gue cari aja deh nih. Yang mana? Yang murah gitu. Kalau emang agak mampu buat beli kambing, dan kan tadi kan syaratnya apa? Sunatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Kalau emang kagak ada buat persiapan 3 hari ke depan buat keluarga, berarti kategorinya dia belum dianjurkan untuk berkorban. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah nih sallallahu alaihi wasallam duha bikabshaini mawju'aini ay khasyaitaini. Nah, Rasulullah pernah nih beliau menyembelih 2 kambing kibas, ya, kambing yang biasa, yang kambing tersebut dikebiri. Kebiri itu artinya udah nggak ada apa sih? Kebiri bukan pahamin, artinya jatuh di bijinya. Apa sih? Torpedo kan? Nah, itu seperti itu. Kalau laki kan ada zakar ya, ada zakarnya tuh. Di biasanya naudzubillah yang orang-orang yang kucing amatur, orang-orang yang transgender ya. Transgender itu naudzubillah. Nah, itu adalah orang yang kebiri. Nah, Rasulullah pernah berkurban menyembelih 2 kambing yang telah dikebiri seperti itu. Nah, ini berkenaan dengan yang tadi larangan-larangan yang kagak boleh berkenaan dengan apa? Mengorbankan hewan. Termasuk kan tadi tuh wa yuzil duhadha wal maksur al qaran wala yujzi'ul maqtu'a al udhun wala dhanab. Nah, ya tadi yang terputus. Wa waktu zabah, waktu motong. Min waqti salatil Id, yaitu waktunya adalah salat Id setelah ya muafiq ataupun mu'tamad setelah salat Id. Jangan tamsilnya begini, jangan begini misalnya. Gue karena istilahnya pengen cepat bagi-bagiin tetangga, khususnya adalah fakir miskin. Kalau gitu gue habis sholat subuh gue langsung potong aja deh. Gue potong rata terus gue bagi-bagiin. Karena apa? Karena ya tadi pengen instan, pengen dalam artian pengen cepat waktunya. Nah, itu enggak. Nah, gimana nih caranya nih? Kalau dia emang misalnya tukang motong cuman dia kagak sholat Id. Ya diperkirakan misalnya begini, dia tuh kita perkirakan nih di masjid uruf ya. Uruf itu kan artinya diketahui pada umumnya gitu, pada masyarakat. Ini kan kalau ilmu usul fikih ada uruf. Itu bilang begini. Contoh misalnya sholat Id misalnya dimulainya gitu kan. Dimulainya jam 6 lewat jam 6.15. Sholat 5 menit, khutbah 10 menit deh misalnya. Tapi kelarnya 6:30. Nah, ketika dia emang udah waktunya kayaknya pas nih habis sholat Id, kemudian khutbah dia motong. Nah, itu masih dalam katakanlah ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagi kita ini dalam artian adalah jangan
apa sih? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan yang mengambil tindakan tadi. Tujuannya seperti Di itu. luar itu ya. Di luar itu. Baik itu zahab. Itu artinya bukan waktunya. Ilal ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyrik, sampai kepada akhir hari tasyrik. Kan kalau lebaran tanggal 10, 11, 12, 13 berarti terakhir. Boleh gak motong malam? Yang afdolnya adalah siang. Ba'da itu ya, ba'da sholat Aid. Sholat Id. Nah, dan keafdoliannya adalah muktamadnya adalah ya tadi pada waktu yaumun nahar untuk mengambil fadilah. Nah, jangan bilang begini. Gampang deh, ntar gue nyari kambingnya ntar aja deh hari kedua di hari tasyrik aja. Nah, berarti ntar nilai afdoliannya kurang. Walaupun diperbolehkan, tapi untuk apa lebih baik adalah afdolnya adalah ada hari itu juga ayamin nahar. Ilal ghurubi syams wa yastahabbu indar zabah khamsata asya, dan sunnah ketika memotong. Nah nih, motong nih. Pertama tasmiyatu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemudian wassalatu ala nabi. Wassalatu ala nabi. Kemudian wa istiqbalul qiblah, hadap kiblat. Wa takbir, kemudian takbir. Wa doa bil qabul, dan doa mengharapkan diterimanya. Nah, jangan lupa tuh diniatkan untuk siapa? Ya makanya tuh sering tuh panitia nyiapin nih, udah di print kan, ada yang namanya Alwi bin Muhdar gitu kan, kurban ini diniatkan untuk Alwi bin Muhdar. Nah, ada hadis Rasulullah SAW, awalu ma nabdu bihi yaumina hadza nusalli summa narji' fananharu man fa'ala dzalika faqad asaba sanatana wa min dzabah qabla fa inma huwa lahman qadamuhu li ahlihi wa laysa min nusuki syai'un. Awal yang kami mulai dari hari raya Idul Adha, kemudian kami pulang untuk menyembelih kurban. Barang siapa yang mengerjakan demikian maka telah mendapatkan sunnahku, dan barang siapa yang berkurban sebelumnya maka itu adalah daging yang disajikan untuk keluarganya dan tidak ada hubungannya dengan kurban, tidak mendapatkan pahala kurban. Artinya kayak tadi itu kasus belum sholat apa sih artinya belum sholat id tapi udah kurban duluan, dia jatuhnya nanti cuman sedekah nggak dapat pahala kurban. Dikatakan wa kullu ayyamin tasyrik zabah, setiap hari tasyrik boleh berkorban. Nah, ini cara bagiin hewan kurban ya. Cara bagi hewan kurban diantaranya adalah contoh misalnya nggak boleh ya di sini dikatakan diwajibkan untuk memberikan sebagian daging kurban kepada fakir miskin walaupun satu orang dalam keadaan mentah, boleh tuh. Jadi kasih kambing dagingnya dalam keadaan mentah. Tidak sah atau tidak boleh dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak atau disajikan daging kering. Gampang ntar aja bagiannya kita kitab saji aja segala macam. Nah, itu artinya menunda-nunda. Setelah dibagikan kepada fakir miskin, diperbolehkan bagi yang berkorban untuk memakannya, boleh. Kita korban makan daging korban kita, boleh. Nah setelah itu ya dibagikan kepada fakir miskin, diperbolehkan untuk kita makan dan memberikannya kepada orang-orang kaya juga boleh juga. Untuk apa? Untuk ya sedekah juga. Untuk masih satu jamaah atau apa gimana? Boleh. Kan bukan fitrah. Enggak apa-apa itu. Iya kan dia bukan menerima zakat, bukan zakat fitrah karena korban ini bukan zakat ya, gitu kan. Boleh. Gitu. Jadi nggak ada larangan. Tapi kalau ente nih kayak tadi misalkan ada hadis apa itu tadi, hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kutiba alayya nafirin walaysa biwajin alaikum, diwajibkan atasku untuk berkorban tapi tidak atas kalian. Nah kalau ini larinya kepada misalnya untuk ahlul bait, berarti ente wajib dong. Nah, enggak dong, kan kembali kepada hukum awal. Boleh tadi sunnah muakkadah gitu. Jadi hanya untuk bagi Rasulullah gitu, yang dia dikatakan wajib. Nah, kecuali kurban yang dinazarkan. Nah, nazar nggak boleh tuh. Dari tahun dulu saya nazar buat tahun depan ataupun tahun ini saya berkurban. Nah, berarti itu nanti jatuhnya apa? Jatuhnya kurban nazar. Nggak boleh makan.
wajib. Karena kan nazar kan nanti jatuhnya kepada sesuatu yang diniatkan dan menjadi wajib. Kurban yang dinazarkan atau untuk keluarga kita yang sudah meninggal dengan wasiat atau izin hidupnya, maka kurban tersebut wajib diberikan seluruhnya kepada fakir miskin. Nggak boleh dengan redaksi yang sudah dia nazarkan. Dan yang paling afdol jika berkurban ingin memakan daging kurban, ya, satu suap dan bagian hatinya paling afdol. Ya, afdol. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Rasulullah SAW memakan dari hati hewan kurban. Nah, jika ingin lebih, maka ambillah sepertiga sisanya. Ya, sepertiga ambil, sisanya disedekahin sepertiga. Nah, sepertiganya disedekahkan juga dan dihadiahkan. Dan bagi fakir miskin yang telah mendapatkan daging atau bagian daging hewan kurban tersebut, berhak untuk memakan dan menjualnya. Jadi boleh dijual. Contoh ada fakir miskin, si fulan, ya kan? Karena dia butuh dengan apa? Karena dia butuh duit, ya udah deh gue butuh duit nih, gue gak punya duit banget buat beli beras gitu kan, buat beli gas, buat beli minyak, ya udah nih, aneh jual. Nah akhirnya dibeli. Nah itu bagi fakir miskin menjual daging kurban boleh. Tetapi bagaimana? Nah katakan, kecuali selain dua golongan tersebut nggak boleh. Mereka berhak makannya, tetapi tidak boleh menjualnya. Nah, ini boleh nih, dapat misalnya, atau ente juga misalnya jadwal khotib gitu kan, jadwal khotib Jumat dibawain nih dari panitia masjid, boleh nerima gitu. Tapi bagi kita yang mampu, bukan kategori fakir miskin, haram menjualnya. Termasuk apa? Termasuk jual pala kambing sama sapi kan mahal loh, bisa nyampe gope, bisa nyampe 500.000. Apalagi misalnya apa tuh? Misalnya kulit sapi, kulit kambing kalau disatuin tuh bisa nyampe berapa tuh kan? Misalnya ada berapa kambing bisa kumpul nyampe 3 juta, 4 juta, sampai 5 juta. Nah kalau dia dikelola sama panitia gimana gitu kan? Nah maka harusnya gimana nih? Nah, panitia memilih untuk apa? Dipercayakan kepada fakir miskinnya ente jual gitu. Entah kalau emang ente mau sedekah nih misalnya buat panitia nggak jadi masalah gitu. Jadi redaksi kayak gitu. Nah, apa sunnah-sunnah dalam kurban? Memilih daripada kambing ataupun hewan yang berwarna putih. Yang putih itu awal. Yang kedua agak kekuning-kuningan, ya. Ataupun yang ketiga ada putih, ada hitamnya dikit. Jagur hitam putih ya? Jagur hitam putih. Kemudian yang merah. Itu namanya merah. Merah. Iya merah. Warna merah. Merah. Jarang sih. Ya tapi ya rata-rata bule kan ada bule gitu. Iya. Coklat gitu dah, coklat gitu. Ataupun hitam, kalau nggak ada sama sekali hitam. Nah begitu gemuk, yang sehat dan nggak ada cacat sedikit pun yang kayak tadi dijelasin. Seperti itu. Baik. Nah, cara motongnya bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadza minka. Ya Allah, ini untuk minka, darimu, wa ilaika, dan juga padamu, fataqabbal minni, maka terimalah daripada kurbanku. Ataupun kita niatin boleh dalam hati, ya Allah, saya niatkan menyembelih hewan kurban untuk bulan-bulan. Nanti kan diserahin juga kan, ada akadnya juga. Artinya akadnya dalam artian redaksinya, nanti bawa kambing, bawa sapi, akad ke panitia, saya serahkan hewan kurban saya ini atas nama saya, pahalanya untuk jemiah siapa, nah saya percayakan kepada yang motong atau panitia. Nah ini boleh tuh. Jadi gimana caranya? Ya tidak lain tadi ente alwi boleh untuk mempraktekkan. WhatsApp dan taruh di sini. Cari segolok yang tadi. Wah, kata Habib potong ayam dulu. Belum. Belum. Ya kalau enggak potong gituan dulu dah. Apa itu? Potong ayam dulu. Ayam udah belum? Ya udah ntar beli ayam dah. Wah, Ayam hidup. Caranya gimana nih? Kambing. Ini leher ya kan. Nah, ini pal kambing. Nah, jadi sejengkal dari ininya nih begitu. Nah, berarti sejengkal dari itunya. Nah, tadi tahu nih. Oh iya, nempangan di sini berarti nih. Ya kan? Nempangan di sini. Terus
ketika yang bagusnya adalah ketika dia ngeluarin. Shock gitu. Nah, jangan ketika lagi dia lagi napas kita gitu. Jadi kita lihat tuh. Pegang ketahuan tuh. Kan ketahuan kan kita raba kan, kita raba. Nah gitu, nah ketika dia kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, napasnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai lupa niatnya. Oh iya. Ya, walaupun sih Allah tahu niat, tapi kita nih sebagai pemotongnya niatin juga, baca dulu dah kan gitu. Baca dulu di print. Ya, atas nama Anissa binti Mukhdar atau Alwi segala macam. Aja. Berani? Lah. Ini dulu udah motong. Dulu Udah motong sumur ente. bagian dipotong jagur ya. Nggak nangis gitu. Gimana korban hijau akhirnya. Pada gede nih. Kalau hijau, kalau jadi sapi jadi berapa tuh? Wah. Sapi Limosin. Ya sapi apa namanya? Yang gede. Iya, Australia berapa itu? Berarti udah nyampe berapa sih? Berarti biar nyampe 5 kayaknya ada ya kan? Sapi limosin 5 ada. Snapot 15 juta, 17 juta ya kan? Wah, satu sapi itu Allah. Kan korban. Kan tadi apa itu? Maknanya apa tuh? Litaqarruban ilallah kan korban. Kan diri pada Allah. Masdar ya kan? Kurban, masdar. Jadi gitu. Nah, itu berkenaan dengan waktunya. Nah, wala yaqudduha syai'an min adhiha al-munzuratu. Dikatakan dalam kitab enggak boleh makan bagi orang yang berkorban manzuroh yang kena nazar. Wa yaqulu min al-adhiya mutawi'a biha wa la yabi'u min al-adhiya wa yat'imul qur'an. Untuk nazar itu apa sih? Maksudnya di dalam niatnya itu saya bernazar, bukan saya niat doang gitu enggak? Ya. Saya niat, saya nazar nih. Korban. Nazar kan ngomongnya harus saya bernazar tahun depan saya ini. Berarti kalau misalkan doa, ya Allah saya niat tahun depan saya dibikin kewalasan rezeki biar bisa kurban, bukan nazar berarti. Nah, kan niat. Ya. Kalau nazar tuh sesuatu yang diucapkan dia menjadi saklek. Ya. Gitu. Nah, dan kafarat janji gitu deh, boleh. Maksudnya iya. apa? Bahasanya kayak seperti janji kan, maksudnya udah harus gitu. Udah yakin banget gitu kan. Ya. Gitu. Makanya istilahnya dalam hal ini ya hati-hati, jangan sering nazar gitu. Nazar kan nanti ada kafarohnya. Ada orang, gue kalau lulus SMA gue nazar deh. Niat itu Sat? Enggak, nazarnya artinya gini, dia harus melakukannya. Tapi kalau dia pasti, dia dan wajib hukumnya untuk melakukannya gitu. Nah, kalau dia kagak melakukannya nanti dia kena kafarohnya apa Kalau insya Allah Sat? Kalau insya Allah enggak, niat kan, niat. Nah, kalau begini misalnya, contoh misalnya, dia nazar kalau gua lulus SMA, gua mau puasa 30 hari. Ini nazar juga nggak dibenarkan. Karena apa? Karena dia akan menyusahkan dirinya. Puasanya 30 hari di bulan suci Ramadan. Nah, seperti itu. Di luar suci Ramadan. Jadi istilahnya nazarlah dengan sesuatu yang kira-kira masuk akal. Arti kita mampu gitu ya, mampu. Gua kalau misalnya itu gua nazar tahun depan, apalagi disebut ya redaksinya, gua nazar tahun depan sapi 7. Enggak taunya kagak ada gitu. Nah, apa dalil tujuan berkorban? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya. Dan hewan kurban, dan bukanlah hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali ya tiadalah sampai kepada Allah. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Artinya bukan apa? Bukan darah nama dagingnya yang kita persembahkan nama Allah, bukan. Tetapi sampai kapan? Sampai kepadanya adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi nilai takwa yang kurobahnya itu ya apa ya, bukan kurobah apa, kurbannya tadi gitu, litaqarrubnya untuk mendekat diri Allah SWT gitu. Kita bahas tuh tentang bagaimana tuh kurban yang benar-benar dalam artian sejauh mana sih nih kita gitu kan. Kadang-kadang juga panitia ya juga masih banyak yang salah. Nah, inilah mungkin mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita nanti apa ya korban, asalkan tadi dalam kategori
mampu apa kagak. Memang kalau kita korban tuh insya Allah tuh kita niatin gitu dari tahun ke tahun itu rezeki nggak bakalan seret pasti deh tuh. Karena apalagi dia demen sedekah kan, demen sedekah. Nah itu memang artinya ada nilai apa ya, nilai keberkahannya gitu. Satu istilahnya kita adalah hamba yang penuh dosa, banyak yang banyak kemaksiatan, banyak air. Nah dengan korban inilah ya kita tuh dipertaruhkan. Kata Allah, kamu punya harta, kamu punya kelebihan, kamu punya ini segala macam. Nah sekarang waktunya korban seperti itu. Nah maka jangan sampai apabila kita dalam kategori yang mampu, tapi kita nggak mau berkorban. Nah, yang kata yang kita pernah bahas tuh, hadis Rasulullah katakan, yang dikatakan jangan dekat daripada masjid kami. Hadisnya lupaan. Lupa dikit. Apa ya? Barang siapa yang diberi man kana lahu sa'atan falam yudih fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang diberikan kelepangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan dia mendekati daripada sholat kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya nak bidayatul hidayah. Siap.